Shalom para jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GIC Korea. Kita yakini di tengah keterbatasan yang kita alami sekarang, kita masih tetap setia dan tetap memuji dan menyembah nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita yakin Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita siapkan hati kita. Kita ingin deklarasikan kerinduan kita, harapan kita ke satu-satunya juru selamat kita, yaitu Tuhan kita. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Tuhan, oh hanya padamu hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, oh, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, Engkau selalu bersamaku. Oh,
Bapa, dimanapun kita berada, kita yakin Roh Kudus selalu akan menjaga kita, Bapa. Di dalam-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, di tengah lawatan-Mu Tuhan, kami yakini Engkau selalu ada. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, yes Lord. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, Bapa. Terima kasih Bapak, Tuhan, hari demi hari yang Kau masih memberikan kami nafas hidup, masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami berkat, Bapak, untuk memuji dan menyembah nama Engkau, Bapak. Walaupun kami tahu di tengah keterbatasan kami untuk bertemu secara fisik, tapi kami percaya Bapak, Engkau memenuhi kami di setiap lawatan, dimanapun kami berada, Bapak. Mungkin di setiap keterbatasan kami dalam ruang sempit atau di kamar-kamar kami, tapi kami percaya kehadiran Kudus-Mu tidak akan bisa terbatasi, Tuhan. Terus kami juga bersatu hati berdoa buat segala bangsa, Bapak, yang sekarang di tengah pandemik yang kami tahu rancangan Tuhan terbaik, Bapak. Kami tahu ada nama Tuhan di segala sesuatunya, Bapak. Kami percaya, Bapak. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, Bapak, untuk memberikan hikmat, Tuhan Yesus, untuk memberikan segala hikmat buat tenaga medis, Bapak, di seluruh dunia ini, Bapak, untuk bersatu hati, untuk membangun, Bapak, untuk menyelesaikan masa ini bersama-sama di tengah COVID-19 ini, Bapak. Kami percaya, Bapak, nama-Mu akan dimuliakan, nama-Mu akan dideklarasikan lebih lagi di setiap bangsa, Bapak. Kami yakin, Bapak, Engkau sedang mempersiapkan bukan hanya satu bangsa, tapi semua bangsa untuk bersatu hati untuk memuji nama Tuhan, Bapak, di keadaan sekarang ini, Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa tercinta kami, bangsa Indonesia, Bapak. Kami meminta belas kasihan-Mu juga, Bapak, untuk dari pemerintahan terbesar sampai pemerintahan terkecil, Bapak, untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur segala bangsa kami yang ada juga, Bapak, di tengah pandemik dunia ini, Bapak. Terus kami percaya, Bapak, Tuhan Yesus yang akan melindungi bangsa kami supaya dijauhi dari segala kekacauan, dijauhi dari segala perpecahan yang ada, Bapak. Kami juga percaya, Bapak, Engkau berbuat buat bangsa kami, Bapak, untuk petaka ketiga. Kami yakini bangsa kami sedang dipersiapkan lebih lagi untuk mempersiapkan diri untuk menerima Roh Kudus-Mu turun untuk bangsa Indonesia. Kami percaya, Bapak, di setiap gereja juga yang ada, Tuhan Yesus berikan lebih lagi keberanian untuk mereka bersaksi di tengah-tengah pandemi ini, Bapak. Bukannya mereka makin kecil, tapi kami percaya, Bapak, bahwa Engkau saat ini nama-Mu akan selalu dimuliakan, nama-Mu harus selalu ditinggikan, Bapak, di tengah ini, di tengah-tengah segala sesuatunya. Engkau adalah satu-satunya harapan yang ada, Bapak. Kami juga berdoa, Bapak, buat bangsa Korea Selatan, Tuhan. Kami, Tuhan Yesus, bersatu hati di tempat ini kami berada. Kami merindu untuk berdoa buat bangsa ini, Bapak. Kami percaya, Bapak, di tengah generasi muda yang mungkin sudah mulai lupa akan nama Engkau, tapi kami percaya, Bapak, di detik ini, Bapak, di waktu ini, Bapak, Engkau mengingatkan mereka kembali, Bapak, melalui lawatan-Mu, Bapak.
kami percaya Bapak kesadaran rohani mereka akan dibangkitkan kembali Bapak. Kasih mula-mula akan terjadi lagi di bangsa ini Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan di Korea Utara Bapak. Terus berkati Bapak, kami tidak tahu mungkin Korea Utara sedang mengalami kesulitan apa Bapak, tapi kami percaya Bapak, mata Tuhan tidak pernah lupa akan Korea Utara Bapak. Di waktunya Tuhan, Korea Utara pun akan dimerdekakan. Banyak gereja-gereja saksi-saksi Tuhan akan bangkit di negara tersebut Bapak. Itu hari juga Bapak, Korea Utara dan Korea Selatan akan damai, akan bersatu kembali menjadi suatu bangsa yang besar, akan menjadi suatu bangsa yang akan memuliakan nama Tuhan Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami BIC Korea Bapak. Berkati juga senior-senior pastor kami Bapak, Pastor Niko, Pastor Johan, Pastor Harun Bapak. Berkati gembala kami di sini Kodedi beserta istri Bapak. Berkati Bapak mereka dalam pelayanan mereka. Berkati mereka dengan roh kewaspadaan di tengah pelayanan mereka Bapak. Penuhi mereka dalam setiap pelayanan mereka dengan roh kudus-Mu Tuhan Yesus dan kebijaksanaan-Mu Tuhan. Untuk mereka Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan mereka juga Bapak dalam setiap kebutuhan jasmani dan rohani Bapak. Tuhan Yesus yang selalu lingkupi dan lawat dan cover mereka Tuhan Yesus. Kami juga Bapak buat setiap gembala kul yang ada Bapak di gereja kami Tuhan Yesus. Kami setiap komunitas-komunitas kecil kami percaya Bapak, kami akan jadi saksi-saksi-Mu Bapak untuk di tengah-tengah dunia ini sekarang ini Bapak. Yesus, kami naikkan doa syafaat ini Bapak aja ke dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kemanapun aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Yes, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal lagi. Oh, oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh
bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, 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 Bapa di sorga, terima kasih buat kasih setia, rahmat, dan anugerah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Kami tahu kasih karunia-Mu nyata dan melimpah buat kami. Bahkan di tengah masa yang sulit, di tengah masa yang sukar, di tengah hari-hari yang tidak mudah. Untuk seluruh bangsa di dunia ini, kami tetap tahu Tuhan baik dan Tuhan berdaulat. Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dan Engkau sedang bekerja, Engkau sedang berkarya, menyatakan kemuliaan-Mu yang kekal, ya Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian, penyembahan, doa kami di hadapan-Mu, Tuhan. Di minggu pertama di bulan April tahun 2020, di tahun dimensi yang baru ini, kami tahu Tuhan sedang membawa kami masuk dalam perspektif yang kekal, perspektif dimensi yang baru. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang sebentar lagi akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memperbaharui akal budi kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Selaraskan hidup kami dengan hidup-Mu Tuhan. Selaraskan pikiran, perasaan, kehendak kami. Biarlah kami jadi umat yang berkenan dan menjadi orang-orang yang menyelesaikan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini, sama seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah, kami cintai, dan kami layani sampai seumur hidup kami.
Kami berdoa, bersyukur, dan kami siap merenungkan firman Tuhan. Mari setiap orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom. Selamat sore, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pengumuman yang mau saya sampaikan kepada saudara sekalian, bahwa ibadah Jumat Agung, ya, ibadah untuk mengingat akan kematian Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 April ya, tahun ini, tahun 2020, di Inditok Sincon ya. Jadi kita akan beribadah bersama-sama hari Jumat tanggal 10 April. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Bersama-sama kita akan melakukan perjamuan kudus di ibadah ini jam 7 malam ya. Jadi tanggal 10 April hari Jumat jam 7 malam di Inditok Sincon. Baik, itu saja saudara. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca buat saudara sekalian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks dari Injil Yohanes pasal 14 ini terjadi pada saat Tuhan Yesus sedang makan Paskah bersama dengan murid-muridnya ya. Kita mengenal dengan istilah The Last Supper atau perjamuan terakhir. Di momen itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya dari hati ke hati. Nah, kalau sudah perhatikan di Injil Yohanes pasal 13 ayat 21, ya, di sana Tuhan Yesus memberitahu, memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa akan ada satu orang dari para murid yang akan mengkhianati Tuhan Yesus, yang akan menyerahkan Tuhan Yesus ya. Injil Yohanes pasal 13 ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku. Kemudian di pasal 13 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Artinya apa saudara? Artinya tidak lama lagi Tuhan Yesus akan berpisah ya. Tidak lama lagi murid-murid Yesus ini akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, murid-murid ini sudah 3,5 tahun ya hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka pelayanan bareng, mereka tinggal bareng, saudara. Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya perkataan Tuhan Yesus, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Tentu perkataan tersebut membuat para hati murid-murid Yesus menjadi bingung ya, menjadi gelisah. Apalagi dikatakan salah seorang di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku. Wah, tentu mereka jadi bertanya-tanya, mereka jadi bingung, mereka sedih, mereka gelisah, mereka cemas, saudara ya. Itu sebabnya di pasal 14 ayat 1 Tuhan Yesus menghibur mereka. Tuhan Yesus menghibur mereka dengan berkata, janganlah gelisah hatimu. Nah saudara, saya percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus ini masih relevan sampai hari ini, saudara ya. Di tengah situasi kita sekarang sedang menghadapi situasi yang menggelisahkan, mencemaskan. Ya saudara, kita tahu bahwa pandemi virus corona atau COVID-19 ini sangat senyap tapi sangat cepat sekali saudara penyebarannya ya. Dan ini terjadi di 202 negara saudara. Jadi ini sudah melanda dunia, maka disebut pandemi, sudah global. Orang-orang sekarang ini sedang mengalami kegelisahan, kecemasan. Itu sebabnya perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang memberikan penghiburan bagi semua orang yang gelisah.
Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata percaya di ayat 1 ini, Yohanes 14 ayat 1 ini, kata percaya ini dalam bahasa Yunani pisteo, itu berbicara tentang sikap hati. Katakan sikap hati, ya, sikap hati yang bersandar penuh kepada Tuhan, ya. Yang bersandar penuh kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata percaya itu seperti kita menaruh ya kepala kita di atas bantal, saudara. Bersandar ya, nyender. Bersandar penuh. Percaya itu bersandar penuh kepada Tuhan. Sama seperti ketika kita menaruh kepala kita di atas bantal ini. Saya percaya saudara, kita semua punya bantal ya. Dan saya percaya tidak ada di antara kita yang merasa khawatir kalau bantal ini akan mencelakakan kita, atau tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa khawatir kalau bantal tidur kita itu akan mengecewakan kita ya. Itu sebabnya kita semua menaruh kepala kita di atas bantal karena kita percaya bantal itu bisa menopang kepala kita. Amin. Kita percaya bantal itu bisa membuat tidur kita nyenyak, saudara ya. Kita tenang dan kita nyenyak karena kita tahu bantal itu bisa dipercaya. Nah, saudara, kira-kira itu hanya analogi, itu hanyalah ilustrasi. Tapi saya setuju dengan hamba Tuhan tersebut, saudara ya, bahwa memang itulah artinya percaya, bersandar penuh. Itu sebabnya kita bisa tenang di tengah badai. Ku tenang sebab Kau Allahku, ya kan? Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Kaulah Bapa atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, kita bisa rest, kita bisa tenang, bahkan di tengah badai yang mendadak datang ini. Saya sebut COVID-19 ini badai yang mendadak datang, saudara. Saya yakin tidak ada satu orang pun di dunia ini, tidak ada satu negara pun yang memprediksi akan terjadi virus COVID-19 seperti hari ini, saudara. Semua bangsa kaget, mereka semua shock, mereka kaget, mereka bingung, ya, karena ini sesuatu yang baru dan sampai hari ini juga belum ditemukan obat atau vaksin, saudara, untuk menghentikan virus ini. Itu sebabnya ini sesuatu yang tidak biasa. Ya, hari-hari ini semua orang hidupnya lagi sedang tidak biasa, saudara. Hidup sekarang ini sedang tidak biasa. Tetapi kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan Yesus. Amin. Saya tahu, saya pun merasakan kegelisahan itu, saudara ya. Jangan pikir pendeta nggak bisa takut ya. Pendeta juga bisa takut. Pendeta juga bisa gelisah, saudara. Saya pun merasakan. Kenapa sih kita gelisah? Kenapa kita khawatir? Ya karena kita sedang menghadapi hal yang tidak pasti, saudara. Halo, betul nggak? Uncertainty. Sesuatu yang tidak pasti ini sedang kita hadapi. Kalau saudara tanya sama saya, kapan virus COVID-19 ini akan berakhir? Sekalipun saya pendeta, saya akan menjawab, I don't know. Ya, saya tidak tahu, saudara. Saudara boleh tanya sama semua ahli, semua orang-orang yang hebat, saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab dengan pasti. Ya, bahkan para peneliti-peneliti pun tidak bisa menjawab dan memastikan kapan COVID-19 ini akan berakhir, saudara. Kita tahu virus ini sudah mengubah banyak pola hidup di dunia ini ya. Pola kerja berubah, betul? Mengubah pola belajar, ya kan? Mengubah pola ibadah, bahkan ya kita melakukan online, kita tidak bisa melakukan pertemuan ibadah secara fisik. Dan sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang tahu kapan virus ini akan berakhir. Tidak ada. Itu sebabnya kita mengalami kegelisahan. Dan saya pikir kegelisahan itu sesuatu yang wajar karena kita manusia itu seperti alarm, ya, ada bahaya di dalam diri kita yang kita tahu, dan itu membuat kita sadar untuk berwaspada justru. Baik, saudara, tetapi kita tidak mau terus-menerus hidup dalam kegelisahan. Amin. Ya, khawatir bahwa segala sesuatu di dunia ini sedang tidak pasti, ya. Tetapi kita punya kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada kepastian di tengah ketidakpastian. Dan kepastian itu kita dapatkan in Christ alone. Hanya di dalam Kristus saja. Yesus adalah Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, saudara. Ya.
Orang khawatir karena orang ingin kontrol hidup mereka, ingin mengontrol masa depan mereka. Dan ketika manusia tahu mereka tidak bisa kontrol hidup mereka, tidak bisa kontrol masa depan mereka, mereka jadi khawatir. Itu sebabnya kita harus bersandar penuh hanya kepada Yesus. Maukah saudara bersandar penuh kepada Tuhan Yesus di tengah situasi yang tidak pasti ini? Maukah saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan Yesus di tengah situasi yang tidak menentu ini? Maukah saudara mengizinkan Tuhan Yesus yang memegang kendali atas hidupmu, atas masa depanmu di tengah situasi yang tidak pasti ini? Karena kita tahu segala sesuatu sedang berubah, hanya satu yang tidak pernah berubah, yaitu Kristus. Dia ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Nah saudara, dari sini kita lihat bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya jaminan pasti. Katakan jaminan pasti. Ya, kita semua orang-orang percaya punya jaminan pasti. Kita punya masa depan yang pasti. Masa depan yang pasti. Apa itu? Kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa sampai selama-lamanya. Di tempat di mana kamu berada, kata Yesus. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini adalah masa depan yang pasti. Dan kepastian ini hanya kita dapatkan pada saat kita berada di dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara lihat di ayat 4 ya, Tuhan Yesus berkata, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemudian ayat 5, Thomas bingung. Lalu Thomas bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, kalimat Thomas ini menunjukkan bahwa murid-murid Yesus itu tidak mampu memahami ya pekerjaan yang Tuhan sedang lakukan. Ya, mereka mengalami keterbatasan untuk memahami masa depan mereka, saudara. Dan menarik jawaban Yesus di ayat 6. Ketika mereka sedang mengalami kebingungan, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. I am the way, the truth, and the life. Saudara, saya suka kata I am. Ya, akulah. Nah, saudara, kata akulah yang digunakan oleh Yesus di ayat 6 ini menggunakan kata Yunani ego eimi. Nah, ego eimi ini adalah kata yang sama dalam bahasa Ibrani, saudara, yang digunakan oleh Yahweh, Tuhan. Ya, pada saat Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mari kita buka bersama kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14. Sekali lagi, Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14, mari kita baca bersama 2, 3. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya, God said to Moses, I am who I am. And he says this to the people of Israel, I am has sent me to you. Saudara, kata I am, aku adalah aku, dalam bahasa Ibrani, karena perjanjian lama menggunakan bahasa asli Ibrani, itu menggunakan kata ehye, asher, ehye, yang disingkat menjadi YHWH atau Yahweh. Saudara, aku adalah aku, itu adalah nama Tuhan. Ya, dan kata yang sama digunakan oleh Yesus di Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, ego eimi, akulah, I am. Nah, saudara, dari sini kita bisa tahu secara tidak langsung berarti Yesus sedang menyatakan dirinya sejajar, setara dengan Yahweh, dengan Tuhan Allah, Sang Pencipta, saudara. Ya, Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel, saudara. Allah yang memanggil Musa di tengah semak yang menyala. Yesus sedang menyatakan dirinya setara. Nah, saudara, kata ego eimi ini juga digunakan oleh Tuhan Yesus di Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Ya, saya baca buat saudara. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, perhatikan, Aku telah ada. Bayangkan, sebelum Abraham jadi,
Yesus berkata kepada orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi waktu itu, "Aku telah ada. Before Abraham was born, I am." Bahasa Inggris lebih bagus, I am. Bukan aku telah ada sebenarnya, tapi aku ada. Aku ada. Yesus menggunakan ego eimi, saudara ya. Kalimat present di situ. Present artinya selalu ada. Aku selalu ada, kata Yesus. Dulu ada, sekarang ada, besok ada, dan aku selalu ada. Aku tidak pernah tidak ada. Itu sebabnya kalau sudah lihat ayat-ayat selanjutnya, orang Farisi marah sekali dengan perkataan Yesus itu. Karena Yesus adalah pria berusia 30 tahun dan berkata, "Aku ada sebelum Abraham ada." Wah, itu perkataan artinya apa? Artinya Yesus sedang menyetarakan, mensejajarkan dirinya dengan Yahweh, dengan Allah Sang Pencipta. Kalau sudah lihat ayat-ayat selanjutnya, mereka orang-orang Yahudi tidak bisa terima, mereka marah. Yesus dianggap menghujat Allah dan mereka mau melempari Yesus dengan batu, saudara. Nah, dari sini menarik sekali karena Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya, Yesus menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang kekal, yang dulu ada, sekarang ada, tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, pada saat Thomas dan murid-muridnya bingung, gelisah harus jalan kemana, Yesus berkata, "I am." Akulah jalannya, akulah kebenarannya, akulah hidup yang kalian cari itu. Nah, saudara, inilah yang harus menjadi dasar kita mengikut Yesus. Inilah yang harus menjadi alasan atau tujuan kita mengikut Yesus. Kita ikut Yesus karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kita ikut Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, penguasa tunggal atas hidup kita. Pertanyaan saya kepada saudara, apa motivasi saudara mengikut Yesus selama ini? Apa alasan dan tujuan saudara mengikut Yesus selama ini? Apa dasar kepercayaan saudara kepada Tuhan? Jika motivasi saudara ikut Yesus adalah kenyamanan, kekayaan, kemakmuran, begitu, saudara mudah digoncangkan. Jika alasan saudara, dasar kepercayaan saudara ikut Yesus adalah kenikmatan dunia, kesenangan dunia, saya mau memastikan saudara gampang sekali digoyahkan. Saudara gampang sekali digoncangkan, saudara. Karena segala sesuatu sedang digoncangkan hari-hari ini. Ini bukan hari-hari yang mudah. Ini hari-hari yang sulit. Semua orang sedang menderita, saudara. Goncangan sedang terjadi bukan hanya isu kesehatan, tapi juga isu ekonomi, bisnis, pekerjaan. Semua mengeluh, semua lesu, saudara. Ya, ini hari-hari yang tidak mudah. Dan dari sinilah kelihatan dan teruji apa yang menjadi fondasi kita sebenarnya. Apa yang menjadi dasar kita selama ini. Saudara, kita harus realistis. Kita menghadapi banyak sekali ketidakmengertian. Betul? Ada banyak orang-orang Kristen yang sekarang imannya goyang, saudara. Mau pindah keyakinan. Ada banyak orang-orang Kristen yang sekarang imannya goncang, saudara. Karena mereka sekarang sedang menghadapi realita yang namanya penderitaan, sengsara. Mereka sedang mengalami realita kehilangan. Kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Oh, kita nggak bisa menutup mata bahwa virus ini nggak memandang siapa, saudara. Mau saudara artis, mau saudara orang kaya, ya, mau saudara pejabat, saudara tim medis, dokter, bahkan pendeta pun, orang-orang Kristen, pelayan-pelayan pun tidak ada yang bisa memastikan terluput. Semua bisa kena, saudara. Bahkan orang-orang yang dijaga dengan penjagaannya Pangeran Charles pun kena, saudara. Jadi tidak ada satu orang pun yang aman. Ya, virus ini bisa mengena kepada siapa saja, saudara. Ya, dan ini benar-benar sesuatu yang tidak mudah. Kita sedang menghadapi realita penderitaan, bahkan kematian. Ya, itu ada di depan mata. Dan saya tahu ini tidak mudah, saudara. Banyak sekali orang-orang yang sekarang sedang mempertanyakan kuasa Tuhan, mempertanyakan perlindungan Tuhan, bahkan mereka mempertanyakan Tuhan ada atau tidak. Nah, dari sini kita bisa lihat apa yang menjadi dasar kepercayaan seseorang. Nah, saya berdoa supaya kita memiliki dasar yang benar. Amin. Kita ikut Yesus karena Yesus adalah Tuhan, bukan karena hal-hal yang lain, saudara. Ya, karena kita percaya hanya di dalam Kristus kita menemukan kehidupan dan kebenaran itu. Sekarang ini menurut saya teologi kita lagi diuji. Kristologi kita lagi diuji. Saudara tahu teologi? Teologi itu adalah konsep saudara tentang Tuhan. Pengenalan saudara tentang Tuhan sekarang lagi diuji.
Ya, kristologi itu adalah konsep saudara tentang Kristus. Siapa Kristus menurut saudara? Lagi diuji, ya, lagi diuji. Kalau saudara memandang Kristus hanya sebatas mujizat, hanya sebatas kuasa, saudara gampang goyang, ya. Saya setuju Yesus itu sumber mujizat. Saya juga setuju Yesus itu berkuasa. Tapi Yesus tidak hanya memiliki kuasa, tapi Yesus juga punya hikmat, punya kedaulatan. Ya, kita harus melihat sifat-sifat Allah itu nggak cuma satu, tapi ada banyak sifat-sifat Tuhan. Ya, nah dari sini saya lihat semua orang sedang mengalami ujian, saudara ya. Kemurnian kita selama ini, kebenaran yang ada di kepala kita ya selama ini sedang diuji melalui masa sulit. Saya mau kutip seorang hamba Tuhan yang berkata begini, masa sulit bukanlah kegagalan Yesus sebagai Tuhan, tetapi merupakan sebuah ujian. Apakah Yesus tetaplah Tuhan bagi kita? Artinya apa, saudara? Artinya melalui masa sulit itu bisa kehilangan, penderitaan, bahkan kematian, saudara ya. Kita akan benar-benar diuji, apakah Yesus tetaplah Tuhan bagi kita, saudara. Jika Yesus adalah Tuhan bagi kita, maka kita akan konsisten dalam beriman, dalam bersyukur, dan kita akan mengasihi setia sampai akhir hidup kita. Amin, saudara. Ya, kita tidak akan tergoncangkan. Roma 8 ayat 38 sampai 39 berkata begini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, perhatikan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya di dalam Kristus kita menerima persekutuan yang pasti. Katakan persekutuan yang pasti. Persekutuan yang pasti. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, saudara, entah itu penderitaan, entah itu sengsara, entah itu virus, sakit penyakit, bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan kasih Allah di dalam Kristus. In Christ alone. Saudara, jangan salah paham, ya. Memang tidak salah kalau kita memiliki pikiran-pikiran bahwa hal-hal yang baik ya dalam hidup ini seperti kesehatan, keberhasilan, kesejahteraan ya, saudara berpikir itu adalah wujud kasih Tuhan buat hidup kita. Nggak salah. Nggak salah, saudara ya, kalau saudara berpikir seperti itu. Tapi jika saudara jadikan hal-hal tersebut sebagai bukti utama kasih Allah kepada saudara, maka itu sangat risky. Itu sangat berbahaya ya. Itu sangat berbahaya, saudara, dan itu tidak alkitabiah. Jika seorang mencari bukti utama kasih Allah melalui kesembuhan, kesehatan, kekayaan, kemakmuran, wah, dia gagal mengalami kasih Allah yang terbesar. Ini kita sedang masuk dalam Prapaskah ya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam Jumat Agung, merenungkan akan pengorbanan kematian Yesus, dan Minggu tanggal 12 April kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Dalam minggu ini saya mengajak kita untuk merenung, saudara ya. Karena pada saat seorang berusaha mencari bukti kasih Allah di luar Kristus, artinya Kristus tidak cukup ya, harus ditambahkan dengan kesehatan, kemakmuran, berkat dan lain sebagainya. Saya mau jamin, saudara, suatu hari saudara kecewa dengan Tuhan. Saudara bisa pindah ke lain hati, saudara bisa meninggalkan Tuhan. Betul. Ya. Karena itu juga tidak diajarkan oleh Alkitab. Kalau saudara baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10, saya baca buat saudara. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Perhatikan, kasih Allah dinyatakan bukan melalui kesembuhan, berkat, mujizat, kesehatan, kemakmuran. No. Tapi kasih Allah itu dinyatakan dengan mengutus Yesus Kristus, ya, anaknya yang tunggal. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan ini. Pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Allah yang terbesar dan yang terutama buat hidup kita. Sekali lagi, pengorbanan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, itu adalah bukti utama, bukti terbesar. Bahkan saya mau katakan itu adalah bukti maksimal dari kasih Allah buat hidup manusia, buat hidup saudara dan saya. Saudara, apapun pergumulan yang saudara sedang hadapi hari ini, satu hal yang saudara harus tahu. God loves you so much. Ya. Allah sungguh mengasihi saudara. He sent His only Son. And that's enough. Christ is enough. Kristus itu sudah segala-galanya, saudara.
Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaan, sengsara, bahkan kematian fisik pun tidak bisa memisahkan. Ya. Kita tahu kalaupun kita mati kita akan kemana. Itu sebabnya selagi kita masih hidup, saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara, kalau sudah baca Alkitab ya, hidup Yesus dan hidup murid-murid Yesus, coba lihat apa yang menjadi fokus mereka, saudara. Kalau saudara perhatikan, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang paling penting dalam hidup Yesus dan murid-muridnya itu adalah apa? Melakukan kehendak Allah. Masalah berkat, mujizat, kesembuhan itu bonus. Itu bonus, saudara. Itu bonus. Itu bukan tujuan kita. Itu bukan fokus hidup kita. Para murid, para rasul kalau saudara lihat sama dengan Yesus. Mereka hidup hanya satu saja. Mereka hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Dan saudara harus lihat di Alkitab itu banyak sekali. Untuk mereka menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup mereka, mereka harus mengalami apa? Penderitaan, sengsara, bahkan mereka mengalami kematian yang tragis, saudara. Kematian murid-murid, kematian para rasul, bukan kematian yang indah semua. Yang matinya indah itu kan Yohanes di Pulau Patmos menulis surat Wahyu, saudara ya, mati tua. Tapi yang lain-lain itu kematiannya tragis semua murid-murid Yesus, saudara. Dan mereka mengalami kematian yang tragis bukan karena mereka berbuat jahat loh. Mereka memberitakan firman, mereka memberitakan kebenaran, saudara. Karena memang yang paling penting dalam hidup ini bukan bagaimana kita mati, bukan berapa lama atau panjangnya kita hidup. Yang paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita hidup dan dengan apa kita mengisi kehidupan kita setiap hari. Saudara, itu yang harus menjadi fokus kita. Kalau saya masih bernafas, berarti saya memuliakan Tuhan. Kalau saya masih hidup, saya masih bisa kuliah, masih bisa bekerja meskipun online, ya saya harus stay at home dan lain sebagainya. Itu berarti saya mau lebih memuliakan Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Saya mau jadi berkat untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya, kalau sudah baca hukum yang terutama Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa, saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Loving God and loving people. Katakan loving God and loving people. Loving God and loving people. Hidup ini apa sih? Hidup ini adalah sebuah kesempatan ya untuk kita mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan kehendak Tuhan, dan mengasihi siapa? Sesama manusia, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Loving God and loving people, itulah kehidupan yang bernilai kekal. Saya ulangi, yang penting dalam hidup ini bukan berapa lama atau panjangnya kita hidup, tapi bagaimana kita hidup dan dengan apa kita mengisi kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus mengajarkan, isilah hidupmu, hari-harimu dengan perkara-perkara yang bernilai kekal. Apa sih itu hidup yang kekal? Kalau sudah baca Alkitab, Yesus mengajarkan hidup yang kekal itu bicara relasi. Relasi kasih dengan Allah, itulah hidup yang kekal. Kita memiliki hidup yang kekal bukan nanti setelah kita meninggal, tapi sekarang, waktu kita terima Yesus. Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya pada saat saudara terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu saudara sudah memiliki hidup yang kekal. Amin. Saudara sudah memiliki relasi dengan Allah. Saya akan lebih banyak membahas nanti di Jumat Agung ya, mengenai pendamaian ya. Kita berdamai dengan Allah. Kita memiliki relasi yang tadinya rusak, terputus, terpisah karena dosa. Pengorbanan Yesus telah mempersatukan, membuat kita bisa terhubung kembali, terkoneksi kembali dengan Allah yang Maha Kudus, yaitu Bapa. Kita panggil Dia Bapa. Dan kita bisa memiliki keintiman. Itulah hidup yang kekal. Keintiman dengan Allah sampai selama-lamanya. Bahkan setelah kita mati secara fisik pun, keintiman itu tidak berhenti. Keintiman itu akan terus berlangsung, saudara. Di langit baru dan bumi baru. Di kekekalan, saudara. Itulah yang harus menjadi fokus hidup kita. Ya. Itulah yang harus menjadi tujuan hidup kita. Saya belajar, saya bekerja, saya bisnis, saya menikah, saya berkeluarga. Ya, semuanya saya lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan mengasihi sesama. Saudara, saya akan akhiri firman Tuhan hari ini.
Saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah, ya. Kita semua sedang mengalami penderitaan, ya. Kita yang biasanya bebas bisa kemana-mana, sekarang kita benar-benar dibatasin, nggak bisa berbuat seperti dulu lagi, saudara, ya. Hidup ini jadi nggak biasa, saudara. Kita semua ngalamin kebosanan, kita mengalami kejenuhan, kita gitu ya. Kita melihat segala sesuatu yang sekarang sedang dibatasi, tapi itu semua untuk kebaikan kita, saudara. Ya, marilah kita sebagai orang-orang percaya, kita mau taat, ya, kita mau melakukan apa yang pemerintahan perintahkan, saudara, karena mereka juga hamba Tuhan dan mereka tentu mengusahakan kesejahteraan. Marilah sebagai orang-orang percaya kita mentaati, saudara. Dan saya mengerti hari-hari ini kita semua sedang mengalami situasi-situasi yang tidak menentu, ya. Tapi saya berdoa dari tempat ini, saudara. Marilah di tengah situasi yang sukar ini kita jadi semakin dalam mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau dulu saudara kenal Tuhan dari kata orang, saudara dulu kenal Tuhan dari kata pendeta, saudara dulu kenal Tuhan dari orang lain, di masa-masa sulit ini, saudara bisa mengenal Tuhan secara pribadi, saudara, ya. Saudara bisa mengalami Tuhan secara pribadi, karena Dia ada di dalam saudara dan Dia lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Saudara, penderitaan ini selalu mengingatkan kepada manusia bahwa manusia begitu lemah, manusia begitu terbatas, ya, saudara. Kalau tidak ada penderitaan, manusia itu so jago, saudara, ya. Kalau tidak ada penderitaan, manusia itu merasa diri mereka superhero, serba bisa. Ya, kalau nggak ada penderitaan, manusia itu menyingkirkan Tuhan. Mereka membuang Tuhan. Mereka bilang nggak ada Tuhan di dunia ini. Coba lihat negara-negara yang banyak ateis, free thinker, ya. Coba lihat, itu negara-negara maju, negara-negara kaya, negara-negara makmur, saudara. Mereka merasa tanpa Tuhan mereka bisa kaya. Tanpa Tuhan mereka bisa sukses, ya. Mereka melawan Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mau diperintah oleh Tuhan. Betul nggak? Tapi sekarang di tengah penderitaan ini, siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa diandalkan? Semua sedang goyang, uang sedang goyang. Nilai uang sekarang berubah, saudara. Mata uang berubah nilainya, sudah berubah terus. Selalu mengandalkan uang, selalu mengandalkan kekayaan, selalu mengandalkan apa? Saudara, tidak ada yang bisa lagi kita andalkan selain Tuhan. Hanya Tuhan, ya, satu-satunya pribadi yang selalu hadir dan Dia tidak bisa tergoncangkan. Kerajaan Allah dan orang-orang yang hidup dalam kerajaannya tidak akan tergoncangkan. Karena kita tahu Yesus Kristus, pengharapan kita, menjamin masa depan yang pasti buat setiap kita. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, marilah kita ambil waktu sekarang ini, saudara, untuk lebih banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan penderitaan ini saya percaya suatu saat pasti akan berlalu, ya. Badai pasti berlalu. Dan saya berdoa, kita semua berdoa, kalau badai ini berlalu, COVID-19 ini berlalu, kita menjadi orang-orang yang lebih rohani. Kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Kita menjadi orang-orang yang lebih mengerti arti kebersihan. Kita menjadi orang-orang yang lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Kita menjadi orang yang lebih mencintai Tuhan, lebih mengasihi keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena segala sesuatunya sangat singkat, saudara, ya. Waktu dalam hidup ini sementara saja. Itu sebabnya saya mengajak kita nyanyi lagu ini, saudara. Biarlah kita merenungkan makna hidup yang sesungguhnya. Hidup ini adalah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Amin. Untuk firman Tuhan. Keep strong, keep winning, stay healthy. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya Tuhan datang kembali, bila saatnya Tuhan datang kembali, Tuhan datang kembali. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya Tuhan datang kembali, bila saatnya nanti Tuhan datang kembali. Hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kami tahu hidup di dunia ini seperti hidup di tengah kemah yang sebentar akan dibongkar, Tuhan. Sementara saja 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Sangat singkat dan sementara. Tapi ajar kami menjadi orang-orang yang bijaksana, karena kami tahu sekalipun kemah hidup kami akan dibongkar, kami memiliki tempat kediaman yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa selama-lamanya. Itulah pengharapan kami, Tuhan. Dan selagi kami masih hidup, selagi kami masih bernafas, Tuhan masih memberi kami kesempatan. Itu artinya kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau mengasihi sesama manusia. Kami mau hidup kami jadi berkat. Sehingga saat Tuhan datang kembali, saat kami sudah tidak berdaya lagi, hidup kami sudah menyenangkan hatimu, kami sudah menyelesaikan kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu di tengah situasi yang tidak pasti, di tengah situasi yang tidak mudah, pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus saja. In Christ alone, hanya di dalam Kristus. Engkau segala-galanya buat hidup kami. Dan biarlah sekarang Tuhan menguatkan, meneguhkan hati yang sedang terluka. Tuhan sedang menganugerahkan kasih sayang-Mu kepada orang-orang yang sedang mengalami kebingungan, keresahan, kecemasan, dan kekhawatiran. Biarlah damai sejahtera Allah memerintah di dalam pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, sehingga kau bisa tetap tenang, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia sedang berdaulat, Dia sedang menyatakan kedaulatan kehendaknya yang tak terselami dengan pikiran kita, tak terselami dengan segala yang kita miliki. Tapi Dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, membawa kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. We love you Jesus. Dalam nama Yesus, semua orang yang mau terus mengandalkan Tuhan, berserah penuh mengharap kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Keep winning, God bless you. Sampai jumpa di ibadah Jumat Agung 10 April jam 7 malam.